Halo, berjumpa kembali berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan membahas tentang apakah Soekarno tertarik pada ideologi Marxisme yang diambil dari buku Soekarno Sebuah Biografi Politik karangan John D. Leake. Hal ini sedikit menyingkapkan tabir persekutuan Soekarno dengan PKI, satu-satunya partai yang mempunyai konsep mengenai perubahan masyarakat. Soekarno mengatakan ia mendukung PKI sebagai partai yang revolusioner. Tetapi masih ada orang yang menuduh Soekarno memihak. Soekarno pilih kasih, Soekarno memihak. Memihak siapa? Kalau terhadap imperialisme, feodalisme, dan musuh-musuh revolusi semuanya, ya memang Soekarno memihak, memang Soekarno pilih kasih, yaitu memihak pada rakyat dan memihak kepada revolusi itu sendiri. Aku dikatakan menguntungkan salah satu golongan saja dari antara keluarga besar nasionalis kita ini. Jawabku di sini juga, ya, aku menguntungkan salah satu golongan saja, yaitu golongan revolusioner. Aku ini sahabatnya kaum nasionalis, tapi nasionalis yang revolusioner. Aku ini sahabat kaum agama, tapi kaum agama yang revolusioner. Aku ini sahabatnya kaum komunis, karena kaum komunis adalah kaum yang revolusioner. Tetapi di luar pernyataannya tentang pentingnya PKI dalam perimbangan politik di sekitar dirinya, penerimaan PKI hanyalah mengenai sifat dasar pemikiran partai itu, bukan karena tujuan pokok program sosialnya. Tidak seperti PKI, Soekarno tidak melihat perlunya perubahan sosial bagaimanapun ia tidak menginginkannya. Sebagai orang Jawa yang baik, ia mungkin merasa bahwa struktur dasar masyarakat Indonesia yang sekarang sudah cukup baik. Paling banyak nasionalisme yang dipimpinnya kian lama telah menampilkan pemerataan tantangan terhadap orde sosial keningratan. Di samping perjuangan melawan Belanda, tetapi ini pun dilakukan atas nama elit politik yang kemudian berkepentingan untuk mempertahankan kedudukannya. Bahkan program Landform yang didukung Soekarno tidak memperlihatkan adanya usaha untuk mengubah struktur masyarakat Indonesia secara mendasar. Apakah ia sadar atau tidak, sebagian besar radikalisme Soekarno bersama dengan pernyataan-pernyataannya yang abstrak tentang revolusi telah direncanakan dengan tujuan mempertahankan suatu status quo sosial. Apabila interpelasi ini tepat, maka ini dapat membantu menerangkan tentang tidak adanya suatu program sosial untuk demokrasi terpimpin. Ideologi telah dibuat menjadi lebih sebagai muslihat manipulasi daripada rencana kerja, tetapi ia juga berguna dalam arti bahwa slogan-slogan yang dilancarkan Soekarno telah membangkitkan suatu tanggapan yang dalam oleh para pendengarnya, dan ia juga secara umum telah mewujudkan suatu pandangan tentang dunia dan sehimpun nilai-nilai yang bergerak di sekitarnya. Tetapi ideologi juga mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Ideologi menyediakan suatu bahan ujian bagi hal-hal yang lama dan berfungsi sebagai alat untuk menjamin keseragaman dan penyesuaian. Dalam penekanannya pada nation building, kepribadian nasional, dinamisme, ia mengukur sukses dengan menggunakan kriteria yang agak berlainan dari ukuran ujian yang lazim untuk mencapai sukses praktis. Kekuatan gaib dalam kata-kata dengan demikian telah membantu mengabsahkan posisinya dan kewibawaannya, kekuasaan dan rezimnya terhadap mereka yang menantangnya dengan alasan-alasan kegagalannya dalam membatasi inflasi atau memberantas korupsi.
Dan meskipun bahasanya revolusioner, isinya telah diarahkan secara konservatif dalam arti bahwa rezim yang mendukungnya pada hakikatnya adalah wakil-wakil dari lapisan elit yang ada. Kita telah melihat unsur-unsur pandangan Soekarno yang bersifat tradisi dan bagaimana ia menguraikannya, tetapi hal ini kiranya perlu secara singkat ditelaah kembali. Cara mencari dan menemukan unsur tradisi dalam pemikiran Soekarno mungkin berlebihan. Kesadaran diri dan menggali bentuk-bentuk lama dari zaman leluhurnya untuk mendapatkan identitas kepribadian Indonesia memang mungkin menimbulkan pertanyaan, apakah Jawaisme Soekarno pada akhirnya bukan suatu rencana bangunan yang sengaja dibuat-buat? Sesungguhnya dalam meneliti ideologinya, pembagian secara modern atau secara tradisi selalu dapat dipakai secara bersamaan. Tetapi telah melihat bahwa sebagai aktivis politik bersama dengan kawan-kawannya di BNI pada tahun 1920-an, pikiran Soekarno sebagian besar tergolong di analisis politik barat. Khususnya Marxisme telah menyediakan baginya senjata untuk dipakai dalam melawan imperialisme, dan ia mencoba melaksanakan metode dialektika dalam situasi Indonesia karena melihat nasionalisme Indonesia khusus sebagai lawan dialektik dari nasionalisme Belanda. Sama dengan desakannya tentang konfrontasi langsung antara kita dan mereka. Dapat dipermasalahkannya apakah Soekarno tertarik pada Marxisme karena ajaran ini menggemakan polarisasi pemikiran Jawa dengan sifat-sifat saling berlawanan kanan dan kiri, terang dan gelap, gunung dan laut, halus dan kasar. Tetapi memang orang harus menyimpulkan dalam istilah salah satu dari dua kemungkinan dalam menilai arti penting kerangka pemikiran Soekarno dalam kaitannya dengan Marx dan Jawa. Dalam keduanya ada polarisasi dan perjuangan, dan dalam keduanya ada konsep keseimbangan stabilitas. Juga kampanye Soekarno untuk mempersatukan aliran-aliran pikiran di Indonesia yang saling berlawanan sering dilihat sebagai pencerminan sinkretisme pepatah perumpamaan Jawa. Hal ini telah diuraikan di muka, tetapi bersamaan dengan itu hal itu pun dapat dilihat sebagai taktik-taktik yang cocok dengan situasi politik pada zaman penjajahan Belanda dan zaman Indonesia merdeka. Agaknya hanya sedikit unsur khusus yang bisa ditandai sebagai pencerminan tradisi dalam alam pikirannya. Tradisi dan modernisasi bagaimanapun juga adalah penggolongan-penggolongan secara kasar. Penggolongan demikian pasti tidak memadai untuk secara jelas dan tepat menggambarkan kekhususan-kekhususan yang halus-halus, tidak kentara, yang rumit saling kait-terkait yang terdapat pada diri seseorang atau pada sesuatu masyarakat, dan menarik suatu kesimpulan yang terlalu umum daripadanya pasti merupakan suatu penilaian yang kasar. Demikian pula bersama ini baik kiranya dikemukakan kekhususan-kekhususan pada aspek tertentu pandangan dunia Soekarno yang nampaknya telah menjadikan sebagai produk tradisi Jawa. Usaha-usaha Soekarno untuk mempersatukan dan bersamaan dengan itu mengusahakan suatu sintese ideologi sesungguhnya telah lebih dari sekedar taktik-taktik seorang ahli strategi politik yang cekatan. Ini sepenuhnya murni Jawa dalam bentuk yang lebih dalam. Ia mencerminkan bangunan pandangan tentang kenyataan kehidupan itu sendiri. Secara kasar, memeras Pancasila menjadi satu prinsip mencerminkan konsep Soekarno
tentang totalitas kesatuan alam semesta dan susunan kehidupan di bumi ini hanya merupakan suatu pencerminan dari totalitas itu. Totalitas merukunkan, mendamaikan perbedaan-perbedaan sebab ia mengandung konsep penyesuaian satu dengan yang lain di dalam keseimbangan yang sempurna. Segala sesuatu ada pada tempatnya dalam satu keseluruhan. Demikianlah sekilas analisa tentang ideologi Marxisme yang dibawakan Soekarno untuk mempersatukan aliran-aliran yang saling bermusuhan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya.